Tik-tak, tik-tuk, tik-tak. Itu suara apa? Suara apa anak-anak nanti dapat hadiah? Suara kuda. Salah. Suara apa? Suara sapi. Salah, Hera baterai lagi. Suara apa? Suara banci. Selamat malam pemirsa di rumah, apa kabar dengan Anda hari ini? Saya Joli Engka di Woi Podstream yang Woi, nggak nih so tahu? Sebenarnya hari ini DP bintang tamu luar biasa, Pak. Ini bikin sadiki bagugup ini. Aduh, bukan main dang. Tapi satu kehormatan betul. Mungkin bisa lihat, no? Siapa Kang ini dia. Dan dia sudah tidak asing lagi di dunia broadcasting. Termasuk, host, juri-jurian. Dan ini salah satu kehormatan yang kemudian kita boleh sebagai junior paling junior sekali ini baku dapat yang master ini. Selamat malam Kak Selamat Joli. malam dia, apa kabar? Baik, Kakak apa kabar? Aduh, puji Tuhan sehat sampai saat ini dan terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Iya, ini satu kehormatan. Terus kita mau bilang ini karena ini master ini luar biasa. MC, ngejuri, host acara-acara yang dulu-dulu mungkin. Apalagi Kak? Jurik ya? Oh, bukan jurik ya, juri. Jadi Kakak ini memang jadi inspirasi juga sebenarnya. Karena kita waktu ya masih teenager, masih muda, ciaelah. Seolah-olah. Jadi kita lihat Kakak jabat host dulu-dulu di TV-TV nasional, Bu. Aduh Tuhan. Jadi kayak wah, malam ini jadi sekali lagi kehormatan buat kita juga. Terima kasih. Bahwa Kakak bisa hadir, terima kasih. Jadi sekarang kita yang bahos mau cari-cari tahu ini bagaimana Kak Joli Engka. Jadi Kak, nama panggilan apa ini bagusnya? Joli, gitu? Joli. Joli aja, Kak Joli. Joli. Dulu kan ada lagu. Di es Joli. Oh iya, es Joli. Joli itu artinya riang gembira. In English. Joli mirip juga dengan joy. Joy, iya betul. Tapi kalau di Prancis, Joli, tahu nggak? Nggak tahu. Cantik. Makanya bulu mata merek Joli. Oh ada ya, maaf Kak. Aku nggak tahu loh. Jadi ada ya, itu cantik. Nah Kak, aku tuh penasaran nih. Cantik. Kak, kemana aja? Di rumah. Di rumah aja ya? Aktivitasnya sekarang? Kegiatan ya lumayan banyak. Sampai saat ini masih sibuk kesana kemari, warawiri di beberapa tempat. Sempat memberikan juga edukasi tentang public speaking. Wow. Ada yang ngajak untuk ya macam-macam saat ini. Karena dunia digital, Kakak kan sudah sangat-sangat familiar dengan itu. Istilahnya Kakak di dunia pertelevisian dulu itu sudah warawiri terus toh. Jadi ketika sekarang dunia digital kayak sosial media, ini jadi penasaran kok kita ini kayak kemana sih, kan kalau yang lain tuh mungkin ada entah YouTube Kak, entah kemudian mereka kayak namanya FB Pro dan segala macam gitu kan. Dorang itu ada situ. Kakak kemana? Kakak apakah nggak coba untuk merambah itu lagi? Ada sih banyak masukan dari teman-teman yang sudah mulai duluan. Terus dibilang kenapa nggak coba? Kita bilang, aduh, kayaknya sudah puas dengan yang kemarin-kemarin. Terus mau mulai dari awal lagi kayaknya sudah bukan susah, cuman mau membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Cara soal kalau di pertelevisian dulu kita mau suka dengar cerita dan Kak. Dulu Kakak pertama kali itu host langsung ke TV atau belajar dulu Kak atau ada yang ngajak? Kalau dulu pada saat tinggal di Jakarta itu tahun 1000 ya. Tahun 1000 pokoknya. Tahun 1000 tepatnya 1998. Iya, 98 di salah satu TV swasta nasional. Kebetulan
satu kantor di insurance di Jakarta, banyak AA, satu kantor dengan Indy Barens. Oh really? Wow. Kebetulan Indy Barens waktu itu dia sebagai apa namanya penyiar di salah satu radio swasta yang terkenal, sangat itu, terkenal di kawasan Sarina, ya. Dan dia ditawarkan host di salah satu TV nasional juga, yang mereknya ikan terbang, gitu. Di situ terus namanya Talk Live program itu. Kemudian diajak gabung di situ. Tapi cuman sebagai apa ya, dia host, kemudian ada ceritanya tentang membahas satu permasalahan, permasalahan diangkat, kemudian ada grup A, grup B. Saya yang kontra. Saya yang jadi ada pro kontra gitu. B, saya yang ngangkat satu isu, terus tapi tidak begini, supaya lebih ramai. Kemudian diakhiri dengan psikolog. Mulai dari situ, kemudian saya pulang Manado, kebetulan Pacific TV baru dibuka. 99 gitu ya, pokoknya tahun ya. Bukan, 2000-an. Tahun 2000-an. Awal. Oh iya. 2000-an Pacific TV sudah dibuka, terus diajaklah saya jadi salah satu host di situ sebagai membawa program kuliner. Pertama kali. Itu maksudnya langsung tiba-tiba Kak Joli langsung tiba-tiba jadi host. Apakah kemudian ada ikut casting Kak, atau memang kan ada kenal? Di casting. Oke. Di casting dulu ya. Diajak, tapi di casting dulu. Kemudian di casting bagaimana opening, kemudian closing segmen dan closing program. Gitu, seperti itu. Terus langsung masak ya. Langsung masak, tapi itu taping dulu, kemudian diganti live. Berapa episode itu jadi taping dulu? Banyak loh. Tiba-tiba langsung hari. Dan itu memang Kakak sampai habis ide untuk bikin masak apa ya? Sambil masak gitu, Kak. Sampai waktu itu musim pengucapan, kan banyak orang pulang-pulang bawa dodol. Dodol akhirnya kalau pulang di rumah kan banyak. Dan nggak tahu ngapain gitu. Dodol masih ada di kulkas. Nah, terus ide apa gitu. Terus dodol itu kita bikin satu minuman, di blend, dipotong-potong kecil-kecil, di blend, kemudian ditaruh es. Setelah dia hancur semua, diminum jadi kayak cendol. Ini mesti tahu ini. Padahal cuman asal-asal karena kehabisan ide untuk masak. Kalau di TV nasional dia 1 minggu 1 kali. Kalau kita 4 hari. 4 hari setiap minggu. 1 minggu 4 kali jadinya ya. Iya. Wah, memang benar-benar waktu itu masak itu jadi sambil host. Iya, sambil telepon. Sambil telepon sambil masak. Wah, karena memang ditayangkan pada saat jam-jam ibu-ibu pada pulang pasar, jam-jam. Itu untuknya supaya ibu-ibu mungkin mereka nggak tahu masak apa, gitu. Ada ide. Ada ini. Pas kita ada ini. Makanya bukan lain telepon supaya tanya berapa gram, begini gitu. Ide yang menarik tuh ya. Jadi kayak dulu juga sudah sangat visioner sebenarnya dengan acara-acara yang begini ya Kak. Jadi orang-orang di rumah tanya, boleh nggak misalnya bahan utamanya ayam, boleh nggak diganti B2 atau ikan atau apa gitu. Seperti itu sih. Kakak memang basicnya masak? Chef. Oke, tunggu sebentar. So, MC, host, juri, kita baru dengar ini. Chef. Kakak sekolah chef? Iya. Di Jakarta dan Bali. Jadi kakak ini semua berguru kita ini kuat. Aduh, so rasa wow. Jadi memang diajak jadi juri-juri makanan. Iya. Oh, jadi memang tapi lebih ke kue pastry atau sama pastry bakery. Pastry bakery ya. Kakak nggak dari awal memang karena taco loh masuk di dunia pertelevisian. Jadi nggak mungkin kan kalau dari jadi chef gitu tuh
pingin banget punya ada toko makanan atau apa gitu? Itu waktu itu pas di Manado, karena ada karena keluarga sih pulang. Kebetulan waktu itu almarhum papi masih ada, gitu. Terus pas pulang dia meninggal, terus akhirnya mau ke Jakarta, tinggal mami sendiri gitu. Jadi akhirnya ya udah stay di Manado, gitu. Kemudian pertama kali lihat, oh ada TV di Manado, TV lokal, TV lokal. Ini. Terus ada apa namanya? Ada program masak gitu. Jadi tertarik untuk itu. Program masaknya masih setiap hari beda-beda orang, bukan satu orang. Jadi beda-beda orang gitu. Nggak ada icon ininya ya kan waktu itu. Kalau biasa kan di TV nasional ada dulu kan apa Rudy gitu. Iya. Kalau di Manado waktu itu memang mungkin karena jadi itu beda orang yang masak gitu. Kemudian saya nekat. Gimana sih Pacific TV ini? Gitu, carilah. Waktu itu masih belum macet-macet seperti ini. Iya, betul. Masuk dengan percaya diri. Siapa Pak? Oh mau casting. Terus yang dari itu bilang, oh kami belum terima, belum buka casting. Oh mau casting apa? Ya casting aja dulu. Terus langsung diwawancara. Backgroundnya apa? Backgroundnya masak, chef, gini. Langsung, kita kan lagi cari ini ya. Produsernya gitu. Langsung kena jadinya. Langsung get itu. Casting lah di situ untuk apa? Opening, kemudian closing segmen dan juga closing program. Pembelajaran pertama adalah jangan pernah malu. Kalau kau punya niat, langsung pergi aja. Orang Manado kan tau malu kali. Iya, tapi harus kalau kakak kan harus punya skill. Jadi maksudnya, tapi itu jadi kayak percaya diri kan? Iya, jadi karena belum punya latar belakang dan punya keinginan. Latar belakang keinginan, keberanian juga harus ada di situ. Kalau tidak kemudian ya kita punya skill tapi malu begitu. Malu atau tidak berani ya cuma sampai di muka pintu pagar jadinya tidak mau berkembang. Iya. Dan dari host masak terus kemudian MC, terus kemudian jadi host yang kayak properti, talk show kayak gitu, itu gimana Kak? Kalau MC sudah dari SMA. Berarti MC memang MC kawinan sudah dari SMA. Kemudian waktu itu masih belum dibayar, masih ditanya mau bawa ikan apa. Dulu bungkus ikan apa? Iya kasihan masih bayarnya. Bungkus 2 macam ikan senang sekali. Gitu. Jadi barternya begitu ya. Belum dengan ini. Profit gitu. Belum ada yang ini. Masih seperti itu. Di samping itu kan uji juga kan. Iya uji betul. Nyali, Betul. Bagaimana banyak orang tampil. Kemudian gugup atau enggak gitu. Ya Texas waktu itu memang berani sih dan semua akhirnya boleh mau MC gitu. Tapi setelah saya sudah di TV ada harga dong. Iya, bagaimana mau bilang? Memang gimana sih? Iya betul Kak. Itu gonna be profesional toh jadinya. Karena ketika sudah tampil di TV, value-nya kan naik gitu kan. Ya elah. Tapi jadi berapa TV Kak? Jadi maksudnya kan ada, kita pernah lihat di beberapa YouTube, kakak punya arsip lah yang dulu kan ada Pacific TV. Pacific TV pertama. Terus ada Kompas ya? Kompas TV. TV 5 dimensi dulu. TV 5 dimensi di Tomohon. Terus kemudian ada Indosiar ya? Indosiar Manado. Cahaya TV. Wow. Ada Cahaya TV. Cahaya TV itu saya juga host talk show itu membahas tentang perempuan. Oh iya. Tentang perempuan. Makanya perempuan-perempuan yang yang punya latar belakang yang mereka yang mempunyai semangat untuk membangun orang lain atau membantu orang lain, itu yang karena Cahaya TV itu lebih kepada TV rohani.
Oke, lebih ke kemanusiaan sama isu-isu ini ya, sosial mungkin ya. Dan itu TV rohani. Sebelum mulai berdoa. Close juga berdoa. Oke. Terberkati betul ya. Jadi ada Cahaya TV, ada Indosiar, ada Kompas TV, ada Antv Kak. Yang paling lama di TV nasional tuh? Paling lama Antv. Kak, gaji pertama deh Kak, kita penasaran gaji pertama. Maksudnya kita dibayar secara per episode. Yang pertama misalkan MC, pernah nggak dibayar? Iya, kalau MC. Kalau MC waktu itu sekarang atau yang dulu yang the very first time. Yang pertama kali MC itu kan dibayar pertama dibayar ikan, bungkus makanan. Kemudian setelah tampil di TV itu bukan saya yang membuka harga. Mereka yang membuka harga. Kami punya budget seperti ini, terus pikir-pikir masih belum itu dong. Ntar ya mau nanti informasi lagi. Gitu. Padahal menunggu itu karena menghitung budget. Oke, gitu. Ya cost-nya ya, kesana kesininya ya. Ini telepon lagi. Oke, boleh kapan, jam berapa? Gitu, seperti itu. Jadi mereka sebenarnya yang membuka dulu ya. Pernah waktu itu ada bilang bahwa Jolly Enka MC termahal di Sulawesi Utara. Ya, pernah dengar. Iya. Karena tampil di TV. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu sih, tidak seperti itu. Iya, tidak seperti itu. Hanya karena ada satu satu IO, dia cuma bilang Jol, nggak nambah MC, cuman 15 menit. Berapa? 15 menit. Kita bilang acara apa dulu? Acara lomba mewarnai, lomba menggambar anak-anak TK sekota Manado. Cuma 15 menit. Iya, cuma 15 menit. Terus kita bilang 1 juta. Cuma 15 menit. 750.000 aja. Bilang. Betul-betul 15 menit ya? Iya, betul 15 menit. Diadakan di salah satu mall di Manado. Terus pas hari hanya memang betul 15 menit. 15 menit mereka rundown-nya udah selesai. Pembayarannya nanti beberapa hari kemudian. Kemudian diteleponlah sama juru bayar dari IO itu gitu. Terus dia bilang tunggu ya. Diajak di parkiran, ketemu di parkiran salah satu bank daerah di sini. Kemudian setelah uangnya sudah ada, dikeluarin waktu itu 100.000 plastik. Oh iya. 100.000 plastik. Iya. Lama. Iya. Gitu. Nah, langka tuh sekarang. Dia langsung katakan ini. Ini ya. Terus dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 juta habis. Loh, kok 1 juta? Ditambah lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Loh, 2 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Loh, kok 3 juta? Sampai sudah ke 4 juta kita langsung bilang kenapa banyak? Emang berapa? Ada deal 750.000. Oh, di sini ditulis 5 juta. Bayangkan 15 menit 5 juta. Pantas kita dibilang mahal. 1 juta 1 menit. Pantas. Pernah Anda dibayar 1 juta 1 menit, say? Ya, rekor sih itu. Terus karena memang ya profesional juga, dan juga itu mungkin bukan kita berkat. Jadi kita bilang 750.000. Kita ambil dengan penuh sukacita, walaupun timbul pertanyaan, kok sampai 5 juta cuma 15 menit. Terus dari situ, oh pantas mereka yang menjualnya mahal. Gitu. Padahal itu pengalaman aja sih. Kalau cuma mau ngambil ya Kak, tapi kan dari awal secara profesional sudah deal dari awal. Itu juga bicara soal kredibilitas gitu kan. Ya, luar biasa. Aduh. Nah Kak, tadi kan Tom sobat cerita program nih ya. Ya di TV Kakak dari awal, terus kemudian di TV, udah beberapa TV nasional gitu juga, dan TV lokal. Program yang paling Kakak Kakak suka gitu, yang berkesan gitu. Maksudnya semua berkesan mungkin ya, tapi mungkin yang lebih dekat ke Kakak, misalkan save dengan itu atau apa, Kakak ada program yang
dari host kuliner, kemudian kita dicoba di salah satu talk show, namanya Obrolan Pagi, setiap pagi jam 9 pagi. Itu di TV Pacific TV. Obrolan Pagi. Jadi membahas bermacam-macam. Nah, kemudian ada tandem dengan ada salah satu orang Manado, dia juga model atau peragawati nasional yang memang sudah stay di Manado waktu itu, tapi akhirnya sekarang sudah kembali lagi peragawati kalau nggak salah dia. Nah, temannya ini sudah keluar dari kota Manado, sudah ke luar negeri lah, ya, dan dia nak berani untuk bawa acara sendiri. Akhirnya saya sebagai tandem ya, co-hostnya. Nah, di situ yang lebih terbawa untuk acara itu jadi lebih hidup kita sendiri. Dia kebanyakan cuma diam, diam. Gitu. Akhirnya setelah akhirnya saya yang jadi host. Review lagi kayaknya host, mungkin kemudian dia yang co-host. Akhirnya saya dipercayakan untuk jadi host di Obrolan Pagi itu kurang lebih ada berapa tahun ya. Pokoknya jadi host Obrolan Pagi sampai Pacific TV beralih ke Kompas TV waktu itu. Lama ya, sekali. Dan itu memang live. Itu live. Itu berkesan sekali itu kan. Dan lebih berkesan lagi ketika ada saudara Muslim yang akan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena Pacific TV tidak ada host Muslim. Saya coba, boleh nggak? Boleh. Akhirnya sudah lengkap. Sampai ada baju koko, kopi ya, pakai peci, semua. Terus bayangkan pas dibilang sama FD-nya bilang hitung mundur 5, 4, 3, 2 standby kamera roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah tanpa terasa kita masuk di Ramadan yang ke-10. Apa kabar Anda hari ini dengan puasa Anda? Masih semangat ya? Sampai begitu, sampai orang makin Jol. Sampai juga ada yang bilang, Joli semua lah. Sampai begitu loh. Terus pada saat malam takbiran, itu episode terakhir di bulan suci Ramadan tahun itu. Terus dibilang karena sudah mau closing segment, sudah takbiran kan, sudah buka puasa. Akhirnya saya yang memandu takbiran. Sampai begitu. Jol kok bisa? Ya karena sering nonton. Iya. Banyak kan langsung mungkin nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai makin, Jol kok bisa? Sampai kita diajak jadi salah satu anggota di organisasi Muslim, pemuda Muslim di Manado. Oh wow. Itu karena itu cuma sebagai host. Kemudian acara, ada beberapa macam acara ya di program ya di Pacific TV. Mau masak, namanya mau masak. Kemudian ada dapur alam. Dapur alam itu. Dapur alam kita masak di luar. Oh iya. Pernah lihat. Dapur alam masak di luar. Pengalaman dapur alam masak edisi Hari Pahlawan. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Akhirnya kita ambil lokasinya di Taman Makam Pahlawan. Serius kan? Panas-panas. Terus masak pas di area depan Taman Makam Pahlawan yang di belakang. Background itu. Pas masak di situ. Oke pemirsa, sekarang saya memasak makanan ini. Tiba-tiba hujan. Cakar. Untung tapping kan Kak. Itu tapping. Untungnya tapping ya kan. Udah. Langsung lagi gitu kan. Aduh. Karena kan kalau dia Taman Makam Pahlawan terbuka, open air sekali. Iya. Itu pengalaman lucu. Iya, kemudian rumah cantik. Rumah cantik yang membedah rumah ya Kak, kalau nggak salah. Baru
apa kampung, Torang Pe Kampung. Itu apa, Kak? Torang Pe Kampung, jadi kita syuting di kampung mana, membahas tentang profil kampung. Wah, bagus tuh. Dan mengangkat tentang potensi-potensi yang ada di kampung itu. Membawa artis juga. Wah, bagus tuh, jadi gitu. Dicontohin, boleh itu. Membahas. Terus apa namanya baru Torang Pe Kampung ya, Kak, namanya. Iya, Torang Pe Kampung. Kemudian acara malam lonceng Natal itu juga selama 1 bulan itu dari tanggal 1 Desember sampai 30 sampai tanggal 28 Desember disambung dengan program Trompet Tahun Baru sampai tanggal 10 Januari. Torang Pe Natal, lonceng Natal baru Torang Pe Tahun Baru. Trompet Tahun Baru. Oke, Trompet Tahun Baru ya. Makanya pas bawa acara Sentuhan Ramadan 3 tahun, kemudian bawa acara lonceng Natal sampai begini. Oh, Joli sudah balik lagi ke Indonesia. Jadi ya, live ya, iya. Karena dulu memang tidak ada yang ini ya, Kak ya, jadi bawa Kang. Jadi kayak semuanya Kakak ini. Jadi bila bolak-balik Kakak. Bayangkan kalau yang di Pacific TV itu kan ada bempernya Pacific TV. Habis bemper. Selamat pagi pemirsa, Joli lagi. Sampai begini. Lu lagi. Mana yang punya itu Pacific TV? Iya, tapi benar Kak. Jadi kayak dulu kan kita masih masih SMA itu. Kakak itu warawiri di TV. Iya. Siapa yang tidak kenal Anda gitu loh. Mungkin generasi Gen Z ya. Mungkin teman-teman yang ini kalian coba deh lihat browsing YouTube dan ini salah satu icon dulu host yang kemudian warawiri sampai orang bilang dia yang punya itu Pacific TV, yang punya TV-nya. Gara-gara hampir tiap hari, Kakak tiap hari. Belum pagi misalkan ada taping misalkan malam, dia lagi gitu. Aduh, kan sampai masuk rumah sakit loh. Saking karena kerja kecapean ya Kak. Ada yang part sedih nggak Kak dari Kakak? Jadi itu part sedihnya kita bawa program acara setiap hari Sabtu, Buah Hatiku. Buah Hatiku membahas tentang ibu, bayi, dan balita. Seharusnya perempuan yang membawakannya, tapi bapak-bapak yang pelontos yang membawakannya. Itu part sedihnya di situ ketika menghadirkan anak-anak kanker darah yang di Estella. Waktu itu Estella masih yayasan, masih dari Belanda. Kemudian sampai kita diangkat jadi duta Estella. Karena dengan anak-anak kanker situ. Aduh, pokoknya dari opening sampai closing program air mata bahas ini terus. Sampai melihat itu ya. Sampai orang adik-adik mau lagi dong, sampai banyak orang yang akhirnya membantu menyumbangkan beras, Indomie, makanan-makanan lain atau snack-snack untuk anak. Sampai ada orang-orang yang mau bikin ulang tahun anaknya, lebih baik bikin di situ. Untuk dia memberi pelajaran bagaimana membantu, lebih empati juga, dan juga memberi mereka semangat, keceriaan. Itu nama programnya apa Kak tadi? Buah Hatiku. Buah Hatiku. Jadi itu setiap hari Sabtu. Jadi membahas tentang perempuan, membahas tentang anak-anak, tentang kesehatan sih. Oh, tentang kesehatan lebih ke itu cuma tiap hari Sabtu. Iya. Terus ada juga satu program membahas tentang kesehatan jiwa. Zaman dulu sudah ada? Iya. Wow. Bersama dengan salah satu dokter, nggak tahu dan dokter masih ada di Manado, atau dokter Tomarius SPKJ. Itu menarik nih. Maksudnya itu membahas tentang apa itu Kak? Jadi, tentang kesehatan jiwa, tentang karena banyak orang yang ketika dia merasa bahwa sakit dada gitu. Itu mungkin, tahun berapa mungkin Kak? Jantung, mungkin apa, dia merasa sudah pergi ke dokter, padahal dia psikis. Yes, iya. Baru dari situ saya tahu bahwa ketika orang kalau susah tidur, nah itu ada juga gangguan jiwa. Iya. Karena sekarang orang-orang mengira gangguan jiwa harus ODGJ. Iya, itu salah persepsinya. Salah. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau kita stres, kalau kita lagi susah tidur malahan, atau
pikiran mau tidur terus, aduh besok operasi, iya, ada duit overthinking gitu ya Kak. Itu juga termasuk. Tapi itu tahun berapa Kak? Tahun 2000 awal itu. Itu udah ada sebenarnya. Iya, itu udah ada. Sebenarnya udah ada. Jadi kan sekarang itu jadi kayak mental health. Jadi kan ceritanya bicara soal mental health itu anak-anak generasi muda sekarang tuh lagi banyak yang mental health katanya kan. Iya. Gara-gara itu ternyata kemarin, itu sudah dibahas. Makanya kemarin pas ketemu dengan salah bekas narasumber aku yang SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, dia bilang, aduh sayang ya itu sudah tidak ada lagi karena membahas. Banyak sekali orang yang kenapa sih cari jalan pintas jatuh dari loncat dari jembatan dari interchange itu. Gitu. Dan soal pengetahuan orang tentang itu tadi kakak bilang soal penyakit kejiwaan ini selalu identik dengan ODGJ. Iya. Orang yang kemudian itu ODGJ itu. Tapi sebenarnya mental health itu bicara soal psikis juga. Iya. Bicara soal pikiran juga. Bicara karena soal orang kalau misalnya bilang gini, kamu sudah gangguan jiwa. Enggak, mau jangan takut di stigma, takut di diskriminasi. Everyone, semua orang itu punya pada basically kita punya stres. Iya. Dan stres itu kemudian bisa memicu dan itu tuh gangguan jiwa ada pada diri kita semua. Iya. Bagaimana tinggal menghandle. Memang, gitu. Kakak banyak sekali tuh program-program dan itu segala macam. Ternyata edukasi, hiburan, informasi, masak-masak, ada banyak sekali kasih yang kayak kemanusiaan kasih juga ya kan kayak itu. Pengalamannya berapa tahun Kak? Jadinya hitung-hitung Kak. Berapa tahun ya? Kompas TV dia awal 2000-an. Dari perspektif ke Kompas TV dia 2010 2011 ya. 2012 nih. 2012 kita mulai dari 2005. 2005. Wah, berapa tahun ya? 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya. 8 baru tambah dengan 3 tahun di Antv, baru berapa tahun ya di Indosiar, dan ada juga di TV Lima Dimensi di Tomon, cuman mengundurkan diri dari situ karena terlalu jauh. Iya, dari Manado ke Tomohon kan tuh. Iya, Tomohon. Kecuali kalau misalnya kita tapping di mana, kebanyakan kalau dari TV Lima Dimensi ya mengangkat lagi TV Lima Dimensi yang mungkin ada anak-anak muda yang emang ada TV Lima Dimensi, TV namanya ada TV 5D namanya. Iya, tahu kalau kita zaman kita itu ada, kita tahu itu TV 5D. Terus kita ambil yang tapping di Manado. Oh, kalau itu kakak yang handle. Ya. Oh, oke. Jadi kalau mau live terus atau apa di sana kayaknya kejauhan. Kalau mau live memang mesti 2 jam. Ya, kalau harus benar-benar aja 1 jam sebelumnya sudah standby. Apalagi kalau di Tomohon. Gitu. Dan itu jadi nggak ada karet-karetnya kalau pertelevisian lah ya kan. Kalau kayak kita mah tapping jam berapa, hari apa kita boleh itu. Tapi kalau live di TV karena udah dikasih tahu jam 9 kayak berita. Jam 10 itu berita dunia dalam berita. Kalau dulu. Jadi emang harus jamnya tepat gitu ya kayak itu. Nah Kak, ceritanya hampir 12 tahun lah kira-kira kakak di dunia broadcasting, di dunia hosting, Ya, lumayan sih. Cuman gitu. Karena warawiri seperti bilang tadi, setiap itu ada, jadi merasa bahwa 20 tahun. Gitu. Iya benar. Karena termasuk MC juga, ngejuri juga. Jadi kayak memang sudah kayak 20 tahun ini kakak ada di dunia situ, circle-nya itu gitu. Iya. Di entertainment juga, kalau nggak di host, di broadcasting, kita ketemu kakak tuh pasti MC, ngejuri gitu. Itu kan berarti di satu dunia aja, entertainment juga gitu kan. Satu halnya. Nah kakak setelah itu ada, misalkan kakak kan dengan pengalaman Kak Joli nih, kakak kasih belajar enggak Pok? Misalkan orang yang mau pingin belajar gitu kakak. Iya. Kayak sekolah gitu untuk public speaking Kak atau? Kebetulan pas dengan pengalaman saya yang broadcast ya, kemudian bagaimana cara tampil, bagaimana cara berbicara di depan umum, ya saya pertama dimintakan untuk menjadi pemateri di
acara-acara pemilihan Nyong Nona Manado, putra-putri militer, lebih kebanyakan putra-putri Kabupaten Minahasa Tenggara. Kemudian duta-duta pariwisata yang lain yang ada di Manado. Jadi bagaimana cara untuk bisa tampil di depan umum, berbicara di depan umum, public speaking. Public speaking seperti apa, kemudian bagaimana tips-tipsnya. Kemudian saya diajak menjadi salah satu staf pengajar di salah satu sekolah pramugari dan public relation PR. Saya dengan mata kuliah public speaking, dan banyak sekali dari mereka yang akhirnya say thanks karena Pak Joli atau ada yang panggil sir gitu, terima kasih, thanks to you lah, begini. Kemudian kita juga sempat jadi mentor perwakilan Sulawesi Utara, Putri Indonesia perwakilan Sulawesi Utara tahun 2015. Jadi 2015, itu untuk 2015 namanya Gracia Amanda Malibu. Hai Gracia. Iya, I know. Dia mau ke nasional, kemudian Putri Indonesia nasional waktu itu, kemudian public speakingnya memang masih kurang. Terus kita coaching, kita bilang harus begini, dan puji Tuhan runner up 2. Dia runner up 2. Jadi Indonesia. Miss Supranational Indonesia. Waktu itu. Iya, betul. Kan dulu kan Miss Universe, Miss International, Miss Universe, Miss Supranational. Gitu. Jadi itu kakak yang coaching untuk public speakingnya ya. Kemudian baru-baru ini ada satu namanya Cindy Katiandago ya. Cindy Katiandago, dia mewakili Sulawesi Utara juga ke Putri Indonesia ya. Kita doakan saja supaya bisa. Nanti kalau misalnya dia sudah itu, nanti saya ajak dia main ke sini ya, main podcast. Woi, kita orang podcast di sini. Gitu. Tapi kakak banyak ya, kalau kakak bilang tadi tentu saja orang banyak say thank you. Karena tidak semua orang bisa kemudian bisa bicara. Sedangkan kita ini gugup loh, saya. Kalau mau bicara seorang master ceremony, kita bicara soal hosting, kita bicara soal di dunia pertelevisian, kakak ini legend ini kali ya. Tapi benar, orang harus belajar juga. Kenapa kita tanya, Kak Sok kemana Sok? Selama ini kan tadi awalnya, Kak di mana? Kakak mungkin di rumah sih, cuman ada kegiatan-kegiatan seperti pengurus tim penggerak PKK Kota Manado. Penggerak PKK? Laki-laki di PKK. Nah itu menarik. Kenapa kok bisa ada di tim pengurus PKK ini? Kota Manado ya Kak? Ya, Kota Manado. Gimana tuh ceritanya Kak? Kebetulan memang dari background kita pengen sekali membuat, karena kan banyak orang yang ketika ditunjuk doa, aduh takut, masih dengan public speaking ini ya. Karena orang-orang belum biasa, begini, kan kebanyakan juga ada orang yang tidak mampu mengutarakan ide atau masukan karena kayak jangan-jangan nggak bagus, takut salah, ditertawakan atau gimana gitu. Nah, kita pengen banyak orang yang bisa tahu tentang public speaking. Jadi kebetulan istri wali kota yang ketua tim penggerak PKK Kota Manado, Ibu Irian Golda Anggo Penontoan, teman, kemudian ya saya sih yang menawarkan diri duluan. Bu, jangan lupa ya masuk di, emang mau kita pengen mau bagi ini ilmu tentang public speaking bla 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 bla, karena banyak sekali ibu-ibu PKK masih gugup. Walaupun cuma BMC masih gugup, masih ada malahan dia sebagai itu dia begini, aduh nggak biasa, padahal dia harus padahal dia harus, tapi nggak biasa gitu. Akhirnya kita masuk di PKK di periode yang lalu, periode pertama hampir 4 tahun itu sebagai staf ahli dan juga masuk di Pokja 2. Pokja 2 itu tentang pendidikan dan perkoperasian. Pendidikan. Jadi di Pokja 2 ya Kak Pokja 2 dan juga staf ahli
masuk di Pokja 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa laki-laki ada di PKK? Sebenarnya di tahun 1962 sejarah PKK, PKK terbentuk sebagai tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga. Pembinaan. Kemudian harus istri pejabat, kemudian laki-laki. Nah, itu yang harus, tapi hanya kesininya didominasi oleh perempuan. Perempuan, iya kan? Gitu. Iya. Kemudian di tahun 72 atau 71 gantilah pembinaan diganti dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Yang memberdayakan keluarga bukan cuma perempuan. Iya dong. Iya kan? Iya, betul. Sampai anak-anak juga memberdayakan keluarga. Gitu. Kemudian apa namanya? Apalagi saat ini oleh Pak Presiden Jokowi dikembalikan lagi. Laki-laki harus ada di pengurus PKK. Makanya sekarang kalau dia perempuan, kemudian dia sebagai camat atau lurah ataupun dia wali kota, suaminya jika bersedia harus menjadi ketua tim penggerak PKK. Dan di Kota Manado ada 2 ketua PKK kelurahan, istrinya lurah, mereka beliau jadi satu polisi. Polisi Wah, nah ini bagian dari edukasi juga Kak, ya kan? Karena identik ketika kita bicara soal PKK itu yang dorang aja bilang dan plesetin perempuan kesana kesini, perempuan yang identik dengan perempuan itu. Nah dari Kakak tadi kita juga baru dapat informasi ini bahwa dari sejarahnya juga sebenarnya kita bicara soal pemberdayaan itu bicara soal apa namanya keluarga, bukan cuma perempuan. Tapi equal. Jadi sebenarnya setara anak-anak sebenarnya. Itu sebenarnya intinya. Karena satu keluarga itu kan bapak ibu anak-anak. Iya betul. Mereka harus memberdayakan keluarganya mereka sendiri. Jadi memang ingat bahwa PKK itu bukan cuma kita bicara soal perempuan saja. Tapi pria dong. Iya betul. Laki-laki juga di situ. Perempuan kesana kemari, ya. Kalau dari ibu-ibu PKK bilang, aduh, kita bukan perempuan kesana kemari, tapi kita perempuan kaki kuat. Nah, perempuan atau pria kaki kuat. Pria kaki kuat. Memang setelah saya masuk di PKK banyak pengetahuan yang saya dapati. Apa saja itu Kak? Kalau misalkan ini tentang ada yang di Pokja 3 itu tentang Aku Hatinya PKK. Programnya apa namanya? Tentang halaman, penataan halaman dan memberdayakan halaman dengan tanaman-tanaman. Dapur sehat ya, atau apotek hidup ya. Kemudian ada pekarangan boleh untuk ayam, untuk peternakan lain. Kemudian bagaimana satu tong itu di bawahnya ikan, di atasnya tanaman atau sayur. Kemudian bagaimana rumah yang tidak punya halaman bisa menghasilkan tanaman-tanaman dengan tanaman dinding. Ya sekarang lagi tren kan? Lagi tren ya. Kemudian banyak sekali pengetahuan. Kemudian tentang kesehatan juga ibu bayi dan balita. Nah saat ini kan seluruh Indonesia lagi giat-giatnya untuk stop stunting. Stunting stunting sekarang lagi memang momok yang serius sekali itu. Jadi memang kemudian itu juga bagian dari apa namanya PKK juga ya. Bagaimana caranya memberi makanan sehat kepada anak-anak, tidak harus mahal, hanya dengan karena kan kita di Manado sini ikan-ikannya kan fresh, ya hanya betul. dengan ikan kemudian ditaruh orang Manado bilang bikin kuah asam. Nah, bagaimana sudah memenuhi gizi gitu ya dari anak, karena kan kebanyakan anak stunting itu memang identik dengan anak kurang gizi. Jadi itu yang sampai kelurahan, sampai ke lingkungan, itu dia memang pemberdayaan soal keluarga itu. Jadi memang dari atas itu ke bawah juga untuk kasih informasi untuk keluarga, bukan cuma soal perempuan. Ya kan Kak? Bukan cuma memang soal tidak ada perempuan sih yang di basis itu, tapi keluarga
keluarga. Keluarga. Iya. Hidup sehat, bagaimana bayi sehat, keluarga sehat, ibu ayah sehat juga secara mental gitu, secara lingkungan gitu. Kesehatan lingkungan juga benar-benar masuk situ. Dan tadi Kakak soal yang Kakak bilang kepercayaan diri, Kang. Orang tuh ketika Kakak pada awalnya masuk di situ bicara soal Kakak sangat tertarik dengan perempuan-perempuan yang orang sebenarnya boleh diasah, maju untuk ngobrol. Kan kadang-kadang itu mau berdoa tako, mau baca cerita di umum tako, dengan skill yang Kakak punya, Kakak kemudian memberikan itu di program PKK ini sebagai salah satu kayak program lah Kakak ini yang sebagai seorang public speaking itu Kakak kasih ajar pada orang. Iya. Memang luar biasa Kakak. Kita juga sempat menjadi salah satu pemateri tunggal untuk bekerja sama dengan BNN provinsi. Iya. Ya memberi teknik komunikasi yang baik karena mereka bagaimana caranya ketika anak mereka masuk atau terjerat dengan kasus narkoba, bagaimana caranya mereka dengan penuh dengan kalau dia sebagai seorang ibu dengan keibuan, dengan kasih sayang, bagaimana dia supaya tidak membentak anaknya dengan begitu, makanya itu dengan air mata. Wah, belajar psikologi juga berarti kan Kak itu mau tidak mau. Iya, jadinya itu belajar ya, itu kan Kak dari proses itu sebenarnya jadi pembelajaran diri gitu ya. Kalau saya di salah satu sekolah pramugari, ketika mereka kan dari SMA, lulusan SMA. Kemudian ketika hari pertama mereka tatap muka dengan saya, hari pertama itu saya wawancara satu-satu. Oke. Wawancara, kemudian saya gali tentang potensi anak-anak itu. Gitu ya Kak. Karena di sekolah itu bayarannya mahal. Yes. Kemudian banyak anak-anak yang ke situ karena mereka tidak keterima di universitas. Hanya daripada satu tahun ini nganggur, mending ke situ. Gitu ya. Buang uang hanya sekedar mengisi lowong satu tahun itu sebelum tes lagi di tahun depan kuliah. Jadi saya gali anak-anak itu tujuannya apa, kemudian saya lebih ke keluarga mereka. Misalnya dia lebih dekat ke mama atau papa. Kalau dia sendiri sudah tidak punya dua-dua. Nah, kalau misalnya mereka berdua ada di sini, apa akan dia sampaikan ke mereka berdua? Kok saya langsung sedih? Janganlah. Seperti itu sih saya ke anak-anak mereka. Maksudnya harus betul-betul pahami. Iya betul. Berkaca-kaca. Iya. Jadi kayak sebelum kamu mulai itu kau harus tahu tujuannya. Iya. Tujuannya adalah mereka ketika pelajaran, kemudian akhirnya cuman just for fun aja. Iya. Jadi kayak kalian harus punya alasan untuk itu. Alasan paling utama adalah orang tua. Betul. Iya kan Kak? Kakak ini langsung begitu nih. Ya sudah. Oke. Jadi Kakak memang itu sebenarnya tadi kalau kita bicara soal sekarang apa yang Kakak lakukan itu adalah PKK ya, masuk dalam pengurus sebenarnya. Betul. Dan maksudnya harus digarisbawahi banget kalau sebenarnya PKK itu tidak kemudian bicara tentang perempuan saja, tapi PKK itu bicara soal keluarga, seluruh keluarga yang kemudian kita bicara soal kesehatan keluarga, kita bicara soal kesehatan lingkungan, kepercayaan diri, terus kemudian kesejahteraan gitu-gitu kan Kak. Betul. Bahwa bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, tapi laki-laki. Harus digarisbawahi itu. Ini menarik sekali Kak, jadi dan informasi, kalau di edukasi juga. PKK kita turun sampai ke kelurahan dan dasawisma, mengedukasi mereka, dan ya seperti biasa sih PKK, karena kan kebanyakan orang bilang PKK pasti cuma arisan. Iya kan? Jadi ya betul Kak, jadi kayak cuma arisan gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi capacity building sebenarnya juga kan ya. Karena PKK ini mereka pemberian diri yang tanpa gaji. Volunteer. Tapi mereka dapat ilmu. Iya, mereka dapat ilmu dan bagaimana caranya
ilmu itu mereka kembangkan ke orang-orang di sekitar mereka. Orang yang paling dekat, khususnya Iya. anak-anaknya mereka gitu. Tapi memang kan harus ada program yang bagus juga kan, Kak? Iya. Kalau di Pontianak program itu dia ada Paredi. Paredi. Paredi itu tentang tentang asuh anak-anak remaja di era digital. Oke. Jadi itu ada spesialisnya Iya, atau ada ekspornya juga, iya, Kak? karena mereka banyak sekali orang-orang yang atau anak-anak muda yang ya sekarang kan buka di handphone, klik satu kali buka satu dunia. Yes. Ya, terbuka, tinggal tidak ada caranya orang tua mendampingi mereka untuk bisa. Tapi kalau mereka apakah di rumah tidak buka itu, di luar mereka boleh buka. Iya, ya. Kita juga masuk di sekolah-sekolah menginformasikan, mengedukasikan kepada anak-anak, karena banyak anak-anak yang saat ini ya karena mungkin butuh duit sehingga mereka bisa berani telanjang di depan kamera. Ya, banyak saat ini. Banyak kasus yang kemudian banyak sekali. Jadi itu tugas dari pengurus PKK. Nah itu memang benar-benar harus banyak, apalagi generasi muda ya, tahu tuh PKK tuh apa, terus kemudian informasi-informasi yang kemudian jadi tanggung jawab menginformasikan. Sempat ada seorang, ketika kita di salah satu hotel memberi materi, kemudian ada anak-anak bilang begini, karena mereka yang pesertanya itu anak-anak SMA dari beberapa SMA yang diundang, kemudian ada satu anak yang tanya seperti ini, bagaimana caranya kami sebagai seorang anak bisa tampil, bisa mengeluarkan potensi kami kalau misalnya dihalang-halangi oleh orang tua. Kemudian dia bilang bahwa kita kan bukan kita keinginan mau lahir di dunia. Gitu. Dia bilang bukan kita keinginan lahir di dunia, tetapi orang tua selalu menyalahkan anak bla 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 seperti itu. Kemudian jawaban saya langsung ketus, kita langsung bilang bukan juga orang tua keinginan mau dapat anak seperti kamu. Iya kan? Betul. Orang tua juga tidak mau menginginkan anaknya cacat. Ya, tidak mau menginginkan anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pemberian Tuhan kepada orang tua. Kamu adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua kamu. Jadi kamu jangan bilang bahwa kalau misalnya menghalang-halangi, ya dari orang tua juga kita edukasi. Kita bagaimana mereka menyapa dengan kasih. Gitu. Itu juga memang. Karena anak-anak remaja itu tarik ulur. Iya. Apalagi yang Kak bilang tadi. Plus, orang bisa lihat dunia digital sekarang, segala sesuatu itu luar biasa sekali. Tidak ada saringan. Tidak ada itu yang mereka belajar cuman ngomong atau belajar cuma itu jadi pemberontak, atau misalkan mereka cuman gara-gara lihat ini pingin itu, ternyata nggak mampu, tapi kemudian ada kriminal atau kemudian ada masalah ekonomi lah ya kan Kak, kayak seperti itu. Makanya waktu masih di Antv, waktu di Antv kita punya program Bincang Toko Kawanua. Bincang Toko Kawanua di situ bahas ya permasalahan-permasalahan umum sih di orang-orang, sampai anak-anak muda, sampai musik, sampai macam-macam di situ. Dan ya puji Tuhan semua berjalan dengan baik sampai sekarang. Narasumbernya kapan lagi dong ada kayak kemarin. Kak, tunggu. Ya. Kalau ada yang bilang begitu, ada yang panggil nggak? Pas kita di sini langsung begini. Lah kalau ketemu dengan mereka lagi begini, sudah ada, siapkan diri Anda. Jadi memang ada sebenarnya panggilan-panggilan dari kemarin banyak ya. Saya juga diajak salah satu TV nasional di sana untuk bawa program acara Tembang Kenangan. Terus gitu, mikir Jakarta. Terus mau bersaing dengan host-host yang fresh, yang masih muda, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Apa kabar? Terus tanya berapa episode? Mau lihat dulu. Kalau misalnya dia 100 episode masih berasa tapi kalau cuma sampai 5 episode. Betul. Iya. Jadi kayak tapi gitu Kakak bilang. Tapi tetap masih ada tawaran ya? Iya. Sampai sekarang. Tawaran masih ada, sampai juga ada satu TV yang bilang
baca berita dong. Terus kita bilang, ya kalau baca berita kayaknya bukan kita passion. Oke, iya. Jadi anchor, just news anchor. Iya. Lebih santai ya, Kakak, lebih ini. Kalau ada di Metro TV sekarang yang yang itu news anchor tapi lebih itu istilahnya fleksibel ya, tidak kemudian kayak dulu tegang atau kemudian harus serius. Iya. Kalau kayak begitu terlalu serius kali ya. Selamat malam. Oke Kak, aduh udah semakin ini nih Kak, dia Kak cuma tinggal 2 terakhir boleh? Oke. Boleh, nanti sebenarnya aku dia cuma pengen Kakak sebelum closing statement, saya belajar loh tadi, Kakak bilang toh. Jadi Kakak boleh nggak kita minta permintaan Kakak opening dengan gaya Kakak dulu Dang. Okay. Jadi kayak kita kan di Woi Podstream. Selamat datang. Kan ini kan kalau di TV biasanya kan ada ininya produser apa segala macam dan ini kan podcast kita nih. Nah, dan untuk jadi catatan Podstream pertama kali Kakak datang itu untuk podcast di Podstream. Untuk pertama kalinya. Banyak yang pasti yang minta Kakak podcast toh? Iya banyak. Iya pasti. Banyak. Tapi cuma di Woi ini so tahu. Di Woi Podstream kemudian Kakak datang. Terima kasih banyak Kakak. Karena ownernya role-nya sama. Owner, apa kata role-nya sama, rambutnya sebahu, gitu. Oval begitu. Kurus. Aduh. Baiklah. Jadi Kak, kalau misalkan opening gaya Kakak, boleh nggak sedikit tentang itu? Ini biasanya dibilang Woi Podstream. Podstream, iya. Selamat datang itu. Tapi pakai gaya Kakak TV, boleh nggak sih Kak? Okay. Yang biasa atau yang resmi? Gimana? Elegan dulu. Ya. Agak resmi ya. Agak resmi. Oke, kamera roll 5, 4, 3, 2, action. Selamat malam pemirsa di rumah, apa kabar dengan Anda hari ini? Saya Joli Engka di Woi Podstream yang menghadirkan satu obrolan yang sangat menarik untuk Anda di rumah. Ya, ikuti dengan kami terus selama 1 jam ke depan. Sudah ada bersama-sama dengan saya di sini seorang narasumber yang mungkin Anda juga sudah kenal. Ya, beliau sebagai seorang host juga dan dia akan membagikan bagaimana pengalaman beliau, kemudian bagaimana tips-tipsnya dia untuk membawakan sebuah acara. Yuk, langsung saja dengan dia. Apa kabar? Halo. Expert. Nanti yang apa? Expert banget. Yang ceria. Iya. Anak-anak. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Aduh, ketemu lagi ya dengan Kak Joli. Dan gimana? Semuanya sudah mandi? Pasti sudah dong. Ya, dan ketemu lagi di program yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya. Dan sudah ada seorang kakak yang akan bersama-sama dengan Kak Joli saat ini ya. Langsung di Woi Podstream. Ya, langsung saja dengan Kak Dia. Apa kabar Kak Dia? Halo Kakak. Halo. Hai. Jadi kasih contoh-contoh gitu. Dulu kita MC acara anak-anak. Anak-anak juga ada. Pada hari apa dengan siapaku kemana? Naik apa dengan siapaku, duduk di mana? Ku duduk samping siapa? Terus ada kan tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Itu suara apa waktu dengan almarhum Hera Banci? Tuk tik tak tik tuk tik tak. Itu suara apa? Suara apa anak-anak nanti dapat hadiah? Suara kuda. Salah. Suara apa? Suara sapi. Salah. Hera Bataria lagi. Suara apa? Suara banci. Kan jawabannya kaki kuda toh, bukan kuda. Pas tuh Hera Bataria banci itu namanya. Suara apa anak-anak tuh? Anak-anak kor. Suara banci. Dan dulu kita langsung begini. Tuh Sony mau. Menarik sekali, tandem ya. Dia kita bulan-bulanan di atas panggung. Oh iya, kalau Great Bad ya dia kayak partner untuk itu kalau di komedi. Kayak Olga. Iya. Jadi di atas panggung begitu. Jadi oh ya. Oke. Jadi Kak, sebelum kita closing statement atau ada pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir sih, lebih ke Kak, tadi kalau kita ngomongin soal PKK nih Kak, kira-kira
apa himbauan atau program deh Kak, program yang kemudian sekarang yang di Kakak yang jadi pengurus ya, pengurus PKK, bidang apa kok Kak? Pokja 2. Pokja 2 ya. Apa namanya, pendidikan dan koperasi. Oke, mungkin Mbak pinjam. Saya pulang, say. Jangan ada yang marah. 100 dulu Kakak. Jadi program-program atau kegiatan-kegiatan apa yang akan itu ke depan? Kebetulan kami untuk periode kedua ini kepemimpinan dari Bapak Wali Kota Manado dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Andre Ang dan Bapak Dr. Richard Sualang, kami baru dilantik untuk periode kedua. Kalau kemarin kami cuma 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Tapi kali ini kita 5 tahun, 2025 sampai 2030, dan lebih panjang dari tahun kemarin. Dan program kami yaitu kami terus mengangkat kesejahteraan dari keluarga-keluarga yang ada di Kota Manado. Karena kami harus turun sampai ke dasawisma, ke warga-warga, karena masih banyak sekali warga-warga yang kayak kemarin kan, pemilihan umum ya, mereka sudah tinggal di mana tetapi namanya masih terdaftar di salah satu kelurahan. Ya. Nah, berarti datanya double. Datanya double. Mereka tinggal misalnya di daerah Kairagi ya, kemudian di daerah Keleak sini masih ada. Data mereka masih muncul, berarti double. Ya, kami juga membantu pemerintah untuk menyamakan data-data kependudukan. Itu termasuk dalam data-data juga ya. Data-data. Oke. Dan program unggulan seperti tadi iya. Stunting ya program unggulan kami. Karena memang saat ini Manado masih ya di atas untuk gizi buruk. Gizi buruk ya. Padahal kan kalau bilang Manado, siapa nak kena orang Manado? Iya, itu ya? Maksudnya. Cuman mungkin karena biar kalian nasi, yang penting aksi mantap, jadi nak makan betul, yang penting bergaya. Mungkin seperti itu kali ya, terus standingnya agak sedikit meningkat. Itu ya Kak. Jadi kayak memang itu. Ya, biar kalah nasi, yang penting jangan kalah aksi. Iya, gitu. Mungkin karena seperti itu. Tapi saya juga lewat dari acara ini, saya sebagai mewakili dari Ketua Tim Bergerak PKK Kota Manado, Ibu Iren Golda Angopinantoan, ya memberikan apresiasi kepada seluruh warga yang tetap menjaga keutuhan rumah tangga, karena banyak sekali keluarga-keluarga yang hanya karena sepele sehingga harus berakhir di meja hijau, ya. Dan juga edukasi tentang hal membuang sampah. Hal membuang sampah. Saat ini ya kita jangan terbuai dengan cuaca yang sekarang ini sudah panas, ya, sehingga sudah panas, sudah musim kemarau, jadi buang sampah di sembarang tempat, apalagi di got-got, ya, sehingga ketika musim hujan datang seperti tahun 2025 awal ini, banyak lokasi-lokasi yang akhirnya bisa kena dampak banjir. Gitu. Karena masih banyak sih yang belum paham tentang bahaya banjir. Betul. Ya. Jadi memang selalu mempersalahkan pemerintah, padahal pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Gitu. Oke Kak, jadi itu KKP Tapi tunggu Kak, masih ada satu lagi Kak, kita masih benar KKP visi ke depannya. Kakak punya mimpi apa lagi Kakak? Kita bermimpi ingin banyak orang yang bisa berbicara di depan ini, speak up, ya, speak up. Orang kebanyakan yang cuman diam. Setelah terjadi, ya, selalu kan orang dengan penyesalan, ya. Saya memberikan masukan dan juga tips untuk Anda ketika Anda susah untuk berbicara di depan umum, ya. Anda boleh belajar di rumah Anda. Sampai saat ini saya masih belajar. Masih terus belajar di depan cermin. Tapi jangan cermin di mall, dikira orang gila. Ya, di depan cermin bagaimana saya ketika saya berbicara saat ini, saya
melihat tentang bagaimana mimik saya, muka, bagaimana mimik saya, visualisasinya saya seperti apa. Karena saya selalu AIUE. Kalau untuk audio, untuk audio lebih olah vokal dengan setiap pagi AIUEO, AIUE. Karena ketika kita AIUE, kalau kita berbicara cuman apa kabar, kurang keluar suara. Tetapi kalau kita dengan mulut yang terbuka, ya, kita bisa mengeluarkan semuanya. Begitu juga dengan teknik miking. Miking ya. Oke. Kalau teknik miking, misalnya botol minuman ini ya, botol minuman ini. Kebanyakan orang kalau pegang mic, dia cuman dari sini saja. Ya, seharusnya dia harus tekan di dagu. Oh gini. Iya. Karena kita harus di tengah sini supaya mic ini menangkap semua audio kita. Jadi nggak cuma begini kalau aja. Mic yang bisa berbunyi, kebanyakan cuma dari sebagian sini. Ya. Iya. Jadi memang ini dan dekat dagu. Dekat atau bahkan boleh sentuh dagu. Kemudian teknik micingnya kebanyakan orang kalau gugup, ya ketika dia tampil ke depan, dia ketok dulu, tok 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 tok. Padahal orang sebelumnya sudah pakai dan dia sudah tahu itu bang bunyi. Iya. Tapi karena dia gugup, dia tok 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 tok. Jangan sering tok tok, cek aja. Ya, cek atau tes seperti itu. Kemudian kalau diketok, kebanyakan kan orang tok gitu. Nah, mic yang mungkin di dalam ada rangkaian kabel yang mungkin semua lepas, kemudian tok akhirnya nggak berbunyi. Iya kan? Iya seperti itu. Tapi untuk kan kadang-kadang orang gugup sampai totofore dong bilang gemeteran gitu kan? Kalau untuk gugup, tipsnya setiap orang memang pasti punya gugup. Iya. Tetapi tipsnya tarik nafas saja. Oke. Ya, tarik nafas dari hidung, buang di mulut, ya maksimal 3 kali. Tapi jangan tarik nafas. Orang di atas panggung begini. Kihosa dia. Jadi cuma elegan saja. Iya. Ketika kita sudah enakan, kemudian kita bisa bawakan acara, ya, atau minum air putih. Itu salah satu trik. Ketika kita apalagi dipanggil tiba-tiba, misalnya acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Joli Engka. Belum diberi informasi bahwa kita mau sambutan, langsung kan blank. Yes. Kok kita? Nah, oksigen di otak berkurang. Air putih yang membantu kita supaya bisa tampil. Cuman kalau kebanyakan air putih beser. Ya. Aduh, sempat giliran. Yes. Kemudian kalau Anda gugup, jangan ceritakan ke teman Anda yang kebanyakan ada kan teman dia bilang, duduk sungana ini. Aduh, bagaimana? Ya. Jangan ceritakan. Anda tenangkan diri Anda sendiri. Saya memberikan atau mentor Putri Indonesia, saya bilang kalau kamu sudah dipanggil 3 besar dan untuk menjawab pertanyaan 3 besar, 1 pertanyaan 3 jawaban, mengalir saja. Mengalir saja. Tarik nafas, mengalir. Seperti itu. Kakak, thank you so much. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Banyak sekali tips, trik, dan pengalaman kita sharing ini, banyak sekali pembelajaran yang kemudian kita dapat. Untuk MC, untuk MC ketika dia pegang cue card, pegang cue card, kebanyakan banyak MC yang dia punya hantaman yang untuk membuat acara itu. Itu jangan keseringan. Baik. Seperti ini. Apa kabar pemirsa di rumah? Atau apa kabar Bapak Ibu yang ada di sini? Tepuk tangannya. Tuk. Nah, dia sudah buang di awal. Ketika closing, dia sudah tidak ada lagi orang langsung lesu acaranya. Jadi itu berpengaruh. Iya. Awal, tengah, sama akhir. Itu supaya memang betul-betul
konsisten ya, ngerangkum jangan langsung semuanya. dibuang di awal dulu, apalagi ada semangat sekali ya. Joke-joke, jangan dibuang di awal. Orang ketawa-ketawa setelah terakhir, gitu, diam. Jadi ya jadi kayak usahakan apa kalau sih? Terakhir memang grande gitu, gong gitu ya kalau bahasanya. Wow, jadi sampai sama kayak kita malam hari ini. Kita harus grande dan gong untuk kakak. Terima kasih kakak banyak-banyak. Minta maaf juga. Sudah banyak. Kakak ini pena tua betul kan? Terima kasih banyak kakak sudah datang. Terima kasih sudah tipsnya. Terima kasih untuk sharingnya. Jangan bosan-bosan kamari. Iya, boleh. Jangan boleh dengan topik-topik lain. Oh boleh kak. Orang masih banyak orang mau bahas. Ya Allah. Oke. Ya jangan kak. Kita semua lebih lata kalau begitu. Oke. Thank you so much kak. Kita nanti baku dapat ulang. Terima kasih kakak. God bless you. Terima kasih. Baku dapat ulang. Terima kasih. Bye bye. Thank you untuk semua. Bye.